Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Vivi Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dan menyambut Natal dan sepanjang bulan Desember ini kita akan bicara tentang hal ini. Jadi hari ini kita bicara tentang, ini teman-teman mempersiapkan bicara tentang spirit Natal, apa yang perlu kita siapkan, apa yang perlu kita renungkan lebih dalam, dan sampai teman-teman juga merayakan Natal di gereja masing-masing atau dalam komunitas, kita mendapat spirit yang sama. Karena itu Pendeta Bambang Wiyanto akan menjelaskan buat kita semua, jadi pantengin dari awal hingga akhirnya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberkati kami dengan kesempatan yang indah memasuki bulan Desember, di mana kami, gereja dan keluarga serta komunitas kami sedang sibuk, sedang mempersiapkan acara-acara, kegiatan-kegiatan menyambut Natal. Karena itu tolong kami supaya kami memahami dengan baik spirit yang sebenarnya dan seharusnya terjadi dalam kehidupan gereja dan juga kami semua. Terima kasih, di dalam nama Yesus berkatilah Pendeta Bambang Wiyanto. Amin. Selamat malam Pak Bambang, saya persilakan Pak. Selamat malam teman-teman sekalian. Kita sebentar lagi akan memasuki Minggu Advent. Dan pada hari ini, melalui kesempatan yang paling indah ini, Bara Digital Ministry, kita bersama-sama akan melayani untuk mempersiapkan diri kita memasuki Natal. Tema hari ini adalah Spirit Natal. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, saya senang sekali berjumpa dengan anak-anak muda. Mereka mengatakan, apa yang menjadi spirit Natal? Maka mereka dengan gegap gempita mengatakan, mereka tidak sabar lagi untuk mendapatkan bonus Natal dari perusahaan. Tentunya mereka berbicara dengan penuh sukacita, karena saya tahu inilah yang dinanti-nantikan oleh mereka. Tapi ada juga oma-oma, opa-opa yang mengatakan spirit Natal bagi mereka adalah menantikan kado Natal yang paling indah, yang paling berharga dari keluarganya. Tentu oma opa ini adalah orang-orang yang benar-benar merindukan Natal itu sebagai satu waktu di mana mereka boleh berbahagia mendapatkan perhatian kasih dari setiap anggota keluarganya. Spirit Natal bagi beberapa keluarga juga ditandai dengan berlibur bersama. Wah, ini kesempatan yang paling indah. Satu keluarga boleh berkumpul bersama, menikmati Natal bersama di tempat liburan. Ada juga spirit Natal, khususnya bagi orang-orang di Indonesia Timur, saya tahu. Begitu banyak mereka menantikan Natal itu sebagai acara puncak tahunan mereka, yaitu kumpul-kumpul dengan seluruh keluarga besar mereka. Wah, mereka senang sekali, bersukacita sekali. Dan tentunya Bapak Ibu kalau boleh saya ceritakan spirit Natal itu beragam sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu pada hari ini, saya ingin sharing sebentar Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimanakah kemudian dalam kehidupan kita pada tahun ini menyambut Natal itu dengan spirit Natal, menikmati kebaikan Tuhan. Ya tentu ini merupakan sesuatu yang penting untuk kita bersama-sama, untuk kita renungkan. Bagaimana kita menikmati kebaikan Tuhan pada waktu merayakan Natal. Seorang yang bernama J.A. Packer itu mengatakan, dari semua kebaikan Allah, kasih Allah merupakan manifestasi yang paling utama dan paling mulia. J.A. Packer mengatakan memang kita tahu ada Allah yang penuh dengan kebaikan. Nomina hakikat Allah adalah kebaikan. Oleh karena itu dalam diri kita, kalau kita semua tahu tentang kebaikan Allah, J. Packer itu menandai bahwa kasih Allah yang merupakan manifestasi yang paling utama dan yang paling mulia, yaitu kasih yang diberikan oleh Bapa kepada setiap umat manusia, yaitu memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia. J. Packer mengingatkan, dari semua kebaikan Allah, ada kasih Allah yang tidak pernah
dapat kita lukiskan betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa luasnya itu. Rela mengirimkan anaknya yang tunggal, yang kita akan rayakan di dalam Natal nanti. Melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia datang untuk mati di atas kayu salib. Menebus dosa saudara dan saya. Dan dia memberikan satu jaminan hidup kekal. Karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Daud juga melukiskan yang sama, Bapak Ibu. Dari Mazmur 103 ayat yang keempat. Saya bacakan. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memangkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Daud juga ingin menggambarkan bahwa penebusan Kristus itu merupakan kasih Allah yang paling utama, dan itu mencerminkan kebaikan Allah yang harus kita nikmati pada waktu kita merayakan Natal ini. Daud mengatakan dia yang menebus hidupmu, menebus hidup saudara dan saya. Kata menebus itu artinya tindakan membebaskan, tindakan menyelamatkan. Tetapi jangan lupa, di dalam Mazmur 104 itu juga memiliki satu pengertian, yaitu memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu kita melihat di dalam bagian ini, ada satu kebaikan Allah, di mana hubungan yang sudah rusak akibat dosa manusia. Maka Allah dengan penuh kebaikan, melalui kasih-Nya yang luar biasa itu, memulihkan hubungan yang rusak itu. Dengan satu cara yang tidak dapat kita pikirkan. Yang tidak pernah kita pikirkan. Yang tidak pernah kita bayangkan. Yaitu harus melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Hanya untuk memulihkan hubungan saudara dan saya. Dia harus datang untuk mati di atas kayu salib. Tapi di balik semuanya itu, pemazmur ingin mengatakan, ada satu kebaikan Allah yang harus kita nikmati, yaitu pemulihan hubungan yang rusak ini. Dan itulah kita menikmati kebaikan Tuhan pada saat kita merayakan akan Natal. Ada kata lubang kubur di situ. Artinya penebusan dari lubang kubur itu merujuk kepada pembebasan dari hukuman kekal melalui karya Tuhan Yesus. Jadi kita itu dibebaskan dari hukuman kekal. Oleh karena itu pada saat kita merayakan Natal, ada spirit Natal. Yaitu kita menikmati kebaikan Allah. Kebaikan Allah itu bukan hanya kita nikmati pada saat ini kita diselamatkan. Tapi dalam kekekalan, kita itu mengalami pembebasan dari hukuman kekal. Oh, ini kebaikan Allah yang luar biasa. Kita mendapatkan pembebasan dari hukuman kekal. Sesuatu yang tidak dapat kita upayakan melalui diri kita. Kita tidak dapat melakukan dengan segala potensi kita untuk melepaskan kita dari hukuman kekal akibat dosa kita. Tidak bisa. Tetapi disinilah kita melihat ada kebaikan Allah yang dapat kita nikmati pada saat merayakan Natal. Dia datang untuk membebaskan saudara dan saya dari hukuman kekal melalui karyanya di atas kayu salib. Matthew Henry, seorang penafsir Alkitab, mengatakan penebusan di ayat ini adalah tindakan anugerah Allah yang menyelamatkan jiwa manusia dari maut, dosa, dan kebinasaan kekal. Jadi oleh karena itu Matthew Henry juga mengingatkan kebaikan Allah di dalam anugerahnya yang harus kemudian kita nikmati dalam kehidupan kita ini. Anugerah Allah adalah anugerah yang luar biasa. Dan kita mengetahui akan arti kata anugerah, yang memberikan tidak harus memberikan, yang menerima tidak layak menerima. Justru disitulah kita akan melihat di dalam diri kita yang tidak layak untuk menerima anugerah Allah itu. Justru Tuhan memberikan anugerah itu dengan kasih sayangnya kepada kita. Dan seharusnya bukankah
kita harus menikmati akan kebaikan Allah itu melalui karya Kristus di atas kayu salib. Charles Spurgeon itu mengatakan gambaran Allah yang turun tangan. Jadi Mazmur 103 itu merupakan gambaran Allah yang turun tangan secara pribadi. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, di perusahaan, pemilik atau bos itu, kalau melakukan segala sesuatu, bisa memerintahkan direksinya untuk turun tangan menyelesaikan masalah itu. Memerintahkan manajernya untuk menyelesaikan masalah, untuk turun tangan, untuk membenahi masalah yang terjadi. Tetapi dalam bagian ini Charles Spurgeon itu mengajarkan dengan begitu luar biasa bahwa Mazmur 103 itu menggambarkan gambaran Allah yang turun tangan secara pribadi. Dia tidak mewakilkan, tapi dia mengutus pribadi anak yang tunggal itu. Turun tangan ke dalam dunia. Lahir ke dalam dunia. Turun tangan sendiri untuk menebus manusia. Bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal yang dia kucurkan di atas kayu salib. Justru disinilah dikatakan manusia itu yang menyakiti akan hati Allah. Justru Allah menyelesaikannya. Dengan turun tangan secara pribadi membebaskan umatnya dari kematian kekal. Dan disitulah kita melihat kebaikan Allah. Pada saat kemudian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disitulah dia masuk ke dalam alam maut. Menggantikan kita. Supaya kita terbebaskan dari kematian kekal. Dan kita sekarang menikmatinya. Dan kita meyakini akan menikmati kehidupan kekal kita. Karena dia bangkit pada hari ketiga. Satu gambaran yang indah. Allah turun tangan. Itulah kebaikan Allah. Inilah spirit Natal yang harus kita nikmati. Menikmati kebaikan Allah. Di mana Allah turun tangan secara pribadi. Kemudian Mazmur 103 itu melanjutkan di dalam ayat 13-14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Oh, luar biasa, kita ini debu. Tapi Bapa sayang sama kita sebagai anak-anaknya. Kata sayang dalam bahasa aslinya, mengasihi, menyayangi, berbelas kasihan. Kata ini lebih menggambarkan seorang papa, seorang bapa yang menjalin relasi dengan anaknya dengan penuh perasaan kasih, sayang, dan belas kasihan. Oh, luar biasa, bukan? Ada seorang anak muda yang kemudian mengatakan kepada saya, dia benci kepada papanya. Karena papanya membangun relasi itu bukan dengan perasaan kasih sayang dan berbelas kasihan. Tapi dengan cara dengan cara yang kasar dan tidak menyenangkan akan hatinya. Tetapi di dalam bagian ini gambarannya adalah Allah itu menjalin relasi dengan kita yang adalah debu itu. Sebagai anaknya. Anak yang dikasihinya. Dengan penuh perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Ibu, bapak, dan sahabat muda, itulah yang harus kita nikmati. Itulah yang harus menjadi spirit Natal. Menikmati kebaikan Allah. Bapak Ibu, kalau kita melihat kebaikan Allah dalam konteks penebusan itu dilukiskan kebaikan seorang bapa kepada anaknya. Di sini pun Daud melukiskan kebaikan Allah dapat dikecap dan dilihat secara nyata melalui lukisan seorang bapa yang penuh dengan kelembutan dan menyayangi anaknya. Inilah menikmati kebaikan Tuhan pada saat kita merayakan Natal.
Pada waktu saya kecil, saya pernah mengalami satu kejadian banjir bandang di satu kota. Papa saya menggandeng saya, melarikan diri menuju ke tempat yang lebih atas. Dan pada waktu itu harus melewati sebuah jembatan, sungai yang besar sekali. Kami berlari cepat sekali dan pada waktu sampai di ujung jembatan, ternyata sandal saya itu terlepas. Lalu saya mau ngambil, tapi papa saya tarik saya. Dan pada saat papa saya tarik, kemudian lari menuju ke tempat yang tinggi. Di situ saya melihat jembatan itu terhanyut. Saudara, pada waktu saya ditarik oleh papa saya itu menangis. Karena masih belum mengerti. Karena sandal saya tertinggal. Saya menangis terus. Tapi pada saat sampai tempat yang lebih tinggi, yang lebih aman itulah, papa saya menggendong saya dan mengatakan kepada saya, sandal masih bisa dibeli, tapi kamu tidak bisa dibeli lagi. Papa mau beli di mana? Lalu dengan penuh kelembutan, papa saya dengan penuh kasih sayang membelai saya dan mengatakan kepada saya, aku menyayangimu, aku mengasihimu. Maka oleh karena itu papa tadi tarik, karena aku tidak mau kehilangan kamu. Spirit Natal, Tuhan juga tidak mau kehilangan kita. Kita adalah orang yang sudah terpisah hubungan kita dengan Allah sebagai orang yang berdosa. Tapi Allah itu tidak mau berpisah dengan kita. Kita tetap dianggap sebagai anaknya. Dia ingin memberikan kasih sayangnya dengan penuh kelembutan. Dia turun tangan secara pribadi untuk turun ke dalam dunia. Lahir bagi saudara dan saya. Mati bagi saudara dan saya. Bangkit bagi saudara dan saya. Satu lukisan kebaikan Allah yang luar biasa. Dia tidak mau kehilangan saudara dan saya. Itulah kebaikan Allah. Itulah yang harus kita nikmati di dalam merayakan Natal. Oleh karena itu sebagai umat Allah masa kini, kita bukan hanya melihat, tapi juga mengalami perasaan kasih sayang dan belas kasihan Allah telah mencapai puncaknya dan kesempurnaannya pada waktu pengutusan Kristus ke dunia. Ini sesuatu yang harus menjadi landasan kita. Spirit Natal, yaitu menikmati kebaikan Allah. Kebaikan Allah tidak dapat dipikirkan oleh pikiran manusia. Hanya melalui pikiran Allah sehingga penebusan diberikan kepada manusia yang memberontak terhadap dirinya. Manusia yang menyakiti hati Allah melalui dosa-dosanya justru disayangi seperti Bapa sayang kepada anaknya. Saudara, kebaikan Allah tidak dapat dipikirkan oleh pikiran manusia. Nggak dapat. Tetapi itu dapat kita selami melalui pengalaman kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dapat kita kecap, dapat kita lihat. Seperti pemazmur mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan itu. Dia menyayangi saudara. Apapun keadaan saudara pada hari ini, dia menyayangi. Itulah yang tidak dapat kita pikirkan oleh pikiran kita, saudara. Hanya melalui pikiran Allah. Sehingga penebusan itu diberikan kepada manusia yang memberontak terhadap dirinya. Jadi sekali lagi, hanya melalui pikiran Allah sehingga penebusan itu diberikan kepada manusia yang memberontak terhadap dirinya. Luar biasa bukan? Itulah pikiran Allah. Pikiran Allah yang seperti apa? Pikiran Allah yang penuh, sekali lagi penuh dengan kebaikan. Itulah pikiran Allah yang penuh dengan segala kebaikan yang harus kita nikmati. Kebaikan Allah pasti terjadi karena secara hakikatnya Allah itu baik.
Kita akan mengecap dan mengalami kebaikan Allah melalui kasih dan belas kasihan-Nya. Dengan menyambut kehadiran Yesus dalam hati kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan sahabat muda, mari kita menyambut Natal ini dengan menyambut Yesus Kristus di dalam hati kita. Dan kita menikmati akan kebaikannya yang tiada tara. Amin. Oh, baik. Ya, dalam konteks spirit Natal ini kan bicara tentang tadi bagaimana kasih, bagaimana Yesus harusnya kan menjadi pusat begitu, Pak. Nah, bagaimana cara kita atau spirit seperti apa atau bagaimana kita menyambut Yesus sebagai Sang Natal itu sendiri, karena seringkali jadi itu hilang gitu, Pak. Yang tadi Bapak dalam pendahuluan itu kan ya spiritnya, semangatnya itu jadi berbeda atau menyimpang dari yang sebenarnya yang sederhana untuk kita kerjakan, Pak. Ya, saya secara pribadi, Pak. Jadi setelah mempersiapkan kebenaran ini, maka saya pikirkan bagaimana saya bisa menikmati akan spirit Natal ini. Maka saya benar-benar kembali mau menyediakan waktu. Jadi sekali lagi, mau menyediakan waktu untuk membaca kembali kisah tentang kasih Allah. Bagaimana Allah itu telah merencanakan sejak dalam kekekalan untuk menyatakan kebaikannya melalui pengudusan Kristus dengan membaca dari kitab-kitab perjanjian lama, Pak. Karena bagi saya sekali lagi, saya ingin membayangkan dan merasakan kenikmatan kebaikan Allah itu. Bagaimana Allah di dalam kekekalan itu. Dan sudah menuliskannya, menjelaskannya kepada kita melalui kitab Yesaya misalnya. Misalnya melalui kitab Hosea itu. Kalau kita baca, saya yakin kita akan menikmati bagaimana kebaikan Allah yang begitu luar biasa, di mana kita yang sudah melukai hatinya, di dalam pikiran Allah tetap ada kebaikan. Dia mau secara pribadi turun tangan, mengutus anaknya untuk menebus dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Bagi saya tidak ada satupun spirit yang dapat kita bangun di dalam landasan yang paling kuat dan yang paling kokoh, kecuali hanya di dalam firman Tuhan. Itu, Pak, jawaban saya. Wah, betul. Terima kasih, Pak. Kuat sekali ya pesan ini. Memang paling dasar dan seringkali jadi salah kaprah atau menyimpang dari apa yang sebenarnya dimaksudkan dari Alkitab, Pak. Nah, tadi Bapak barusan mention tentang bagaimana Allah mengutus Yesus untuk hadir dalam spirit Natal, kan Allah hadir, Pak, begitu, hadir dalam kehidupan dunia ini yang betul-betul kosong, betul-betul kesepian. Nah, dalam konteks Allah yang hadir, tapi seringkali mungkin spirit itu yang nggak ditangkap sehingga orang masih merasa kesepian di hari Natal atau dalam menyambut Natal ini, Pak. Dan kesepian ini apalagi dalam kota-kota besar gitu ya, rasa kesepian itu seringkali muncul, ya mungkin tadi berjauhan dengan keluarga dan sebagainya, tapi kesepian karena ketidakhadiran Allah dalam hidup kita. Bagaimana, Pak, Natal yang juga identik dalam Allah yang hadir dalam dunia ini untuk kita bisa mendukung orang lain yang sedang merasakan kesepian itu, Pak? Iya, saya sering mendapatkan, Pak Feby, pertanyaan-pertanyaan yang memang sangat dalam, dan kali ini juga sangat dalam sekali, yaitu tentang rasa kesepian di dalam menyambut akan Natal ini. Ibu, Bapak, dan sahabat-sahabat muda, tentunya di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kadang-kadang diliputi oleh rasa kesepian. Saya seringkali juga merasakan bahwa di dalam kesendirian itu memang tidak enak, ya, tidak enak sekali, dan rasa, waduh, kok rasanya ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Tapi saya pernah disadarkan pada saat saya itu mengalami kesepian.
Yaitu saya disadarkan melalui tulisan Yohanes yang mengatakan, di mana Yesus mengatakan, engkau adalah sahabatku. Saudara, perkataan Yesus adalah sahabatku di dalam kitab Yohanes itu terus benar-benar terngiang di dalam telinga saya. Dan juga kemudian menelisik sampai masuk ke dalam hati saya. Kemudian saya pikir, kenapa ya di dalam rasa kesepian seperti itu kok tiba-tiba Tuhan berbicara, begitu ya? Artinya diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus adalah sahabat kita. Nah, disitulah kemudian saya disadarkan satu hal. Ternyata di dalam kehidupan kita ini, kita tidak menjadikan Yesus itu sebagai seorang sahabat. Kita seringkali lupa di dalam kehidupan kita, bahwa di dalam setiap aspek kehidupan kita, ada seorang sahabat yang mendampingi akan hidup kita ini. Tapi sahabat ini bukan hanya di dalam aktivitas dia itu menjadi sahabat kita. Tapi dalam kita itu benar-benar mengalami satu hal, di mana kita merasakan hati kita merasakan kesosongan. Mengapa sih kita tidak mau berbicara dengan sahabat kita? Mengapa kita tidak mau berbicara dengan sahabat kita ini? Jadi disitulah saya, seperti yang dikatakan oleh Pak Feby, itu satu hal yang terjadi juga dalam kehidupan seorang rohaniwan. Tapi pengalaman ini saya bagikan, Bapak Ibu. Pada waktu seorang rohaniwan itu kesepian, Bapak Ibu, sangat sulit bagi dia keluar. Karena bagaimana mungkin kemudian dia berkata pada orang lain bahwa dia sedang mengalami keadaan seperti ini. Bagaimana dia berkata kepada jemaatnya. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Tapi disitulah saya diingatkan. Dikala yang keadaan seperti inilah, kenapa engkau tidak berbicara dengan sahabatmu? Sahabat yang sejati itu. Dia hadir. Roh Kudus sudah diam di dalam diri kita. Kenapa kita tidak berbicara? Tidak ngobrol bersama dengan dia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, spirit Natal dalam menikmati kebaikan Tuhan. Kalau Bapak, Ibu merasakan, nanti bagaimana saya bisa merasakan? Ngobrollah dengan sahabat Anda, yaitu Yesus. Curahkanlah hati Anda kepada dia. Saya yakin, sebagai seorang sahabat, dia mendengar apa yang kita utarakan. Dan saudara akan menikmati satu relasi yang intim itu dengan dia. Inilah Pak Feby yang saya berikan jawaban pada hari ini. Baik. Terima kasih Pak. Ini mungkin jadi closing statement dan atau pertanyaan penutup kita di malam hari ini Pak, bicara tentang ketika Allah hadir dalam Kristus, membuat kita tadi ya dalam konteks kesepian yang dialami oleh kita sendiri bahkan gitu ya. Tetapi juga saya melihatnya ketika tadi Pak Bambang menyampaikan materi, Allah memberikan dirinya sendiri untuk menembus dosa manusia. Nah, dalam konteks yang sama, apakah ini juga bicara tentang kan Natal itu memberi gitu ya, bagaimana kita bisa mendefinisikan memberi bukan hanya fisik begitu Pak, tapi juga emosional atau spiritual. Mungkin dari pengalaman Pak Bambang boleh memberikan kepada kita advice bicara tentang memberi secara emosional atau spiritual kepada orang lain, Pak. Ya, satu closing statement yang bagus kalau ini menjadi pertanyaan terakhir adalah, Bapak Ibu, spirit Natal itu juga memberi. Karena Kristus memberi nyawanya. Maka kita juga harus memberikan yang terbaik buat orang yang membutuhkan. Kita memberikan diri kita sebagai kepedulian, sebagai bentuk kepedulian kepada orang yang sedang kesepian. Mungkin pada hari ini, seperti tadi yang Pak Feby katakan, kita melihat ada orang-orang yang kesepian. Maukah kita itu menjadi sahabat mereka, peduli terhadap mereka, memberi diri kita untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Oleh karena itu, bagi saya, ini satu pertanyaan yang bagus, dan sebagai statement, closing statement kita adalah, kalau kita sudah menikmati akan kebaikan Allah, maukah kita memberi diri kita, menyalurkan kebaikan Allah kepada orang lain. Amin. Baik, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih untuk kesempatan berbagi bersama kebenaran firman Tuhan dan juga dalam konteks praktis
untuk spirit Natal yang kita mau bangun bersama-sama. Saya persilakan kalau Pak Bambang menolong kita untuk menutup di dalam doa, Pak, malam hari ini. Ya, mari kita tetap semangat menyambut Natal dengan satu spirit menikmati kebaikan Allah. Dan kita juga mau turun tangan, memberi diri kita, memberikan kebaikan bagi orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami akan kebaikan-Mu yang tiada tara. Sesuatu yang tidak dapat kami pikirkan, sesuatu yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia, tapi hanya oleh pikiran Allah. Maka di situ kami menemukan kebaikan Allah yang luar biasa. Engkau memberi diri-Mu sendiri untuk kami menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh menyambut Natal dengan spirit untuk menikmati kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Bambang yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Terima kasih buat rekan-rekan kesediaannya malam hari ini bersama-sama belajar. Saya Feby Timotius bersama dengan Pendeta Bambang dan kerabat yang melayani balik layar. Kami undur diri. Jangan lupa untuk mempersiapkan dan dalam spirit Natal kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.